Halo Shelly, Halo Axel, apa kabar? kabar baik, kabar Ya, COVID lah. sama. Lagi di mana nih? Di Uppsala, Swedia. Uppsala, Swedia. Luar biasa sekali. Iya. Banyak teman-teman gue yang nanya soal gimana sih, Kak, bikin dong podcast tentang kuliah di luar negeri lain atau kuliah di kampus lain gitu. Soalnya kan yang pertama Hmm, gue bikin soal Imperial kan. mhm. Ternyata ada juga yang request tentang di institusi atau universitas lain kayak gimana. Nah, habis itu gue ngeliat profil lu nggak sengaja waktu itu, wah, Shelly ternyata udah lagi kuliah di Swedia nih. Terus gue tanya kan waktu itu, gue kontak lo, Hmm. dan ternyata lu pakai beasiswa juga dari Swedish Institute. Nah, pasti banyak nih yang tertarik untuk tahu gimana sih cara lu, perjuangan lu untuk mendapatkan beasiswa itu. Mungkin lu bisa share nanti ya. Tapi tunggu dulu, Shell. Sebelumnya, di podcast gue ini, sebelum kita mulai, gue akan kepo dulu. Gimana keponya maksudnya? Mungkin kita mau introduce lu dulu ke orang-orang nih. Jadi pertama, Shelly ini adalah lulusan dari National University of Malaysia, UMN ya? Kalau bahasa Indonesianya ya? Hmm, bukan UKM. Oh, UKM kalau bahasa UKM Indonesianya. ya? Universitas Universitas Kelantan. Kebangsaan Malaysia. Oh, Kebangsaan Malaysia. Oke. Hmm. Mengambil jurusan geologi ya? Iya, geologi. Oke, terus berikutnya tahun 2018, Shelly sampai sekarang ya? Ini berarti tahun Hmm. terakhir nih, karena 2018 sampai tahun 2020. Shelly melanjutkan Yes. studi S2 ke Uppsala University, Mhm. mengambil Master of Science, jurusannya geologi lagi. Iya, Geological and geologi. Earth Science or Geosciences. Jadi Mhm. S2 Shelly linear ya sama satunya ya. Iya, betul. Oke, kita mau lihat pengalamannya dulu nih sedikit. Jadi selama ini Shelly pernah bekerja juga di beberapa Mhm. instansi, yaitu sebagai field worker di Smart Exploration Project. Ini sebagai geologis ya? Iya, ini tuh Di sebenarnya Finland. lebih. Oh, Iya, di Finland. Ini tuh sebenarnya lebih ke apa part dari course yang aku ambil waktu S2. terus Shelly juga pernah internship sebagai geologis di Jerman. Wow. Habis itu Yes. dia aktif juga di organisasi SEG, Society Mhm. of Exploration Geophysicists kan? Physics. Iya. Iya. Vice President. Wow, ini posisi yang cukup tinggi nih. Pasti nggak mudah. Lalu menjadi Student Ambassador. Nah, oke. Sekarang, Mhm. oh ini lembaga pemberi beasiswanya ya? Scholarship. Iya Svenska benar. Institute. Gimana bacanya nih? Svenska Institutet. Svenska Institute. Scholarship holder. Oh, jadi ini yang memberikan beasiswa kepada Shelly untuk kuliah di Uppsala, ya Iya. kan? Oke. Nah, hopefully bulan apa nih Shell lulus berarti? Agustus defense insyaallah. Berarti sekarang lagi tesis ya? Iya benar. Oh, oke. Semoga sukses dan lancar terus ya tesisnya. Amin. Sekarang kita langsung ke pertanyaan inti nih Shell yang pastinya ditunggu-tunggu oleh teman-teman kita di sana. Nah, tadi kan kita tahu berarti lu pakai beasiswa dari Svenska Institute. Bisa ceritain nggak sih, Shell, itu Svenska Institute apa tuh? Jadi, Svenska Institute ini biasanya kita nyebutnya sih Swedish Institute, itu Hmm. yang tadi tuh bahasa Swedia. Nah, Mhm. jadi Swedish Institute ini tuh suatu lembaga di Swedia yang memberikan beasiswa ke negara-negara di luar Swedia. Dan, sebenarnya sih beasiswanya itu ada terbagi empat bagian, satu untuk, negara-negara Asia, Asia Tenggara, pokoknya negara Asia itu, masuknya itu nama beasiswanya Swedish Institute Scholarship for Global Participant Mhm. atau nyebutnya tuh SISGP. Nah itu nama sekarang. Kalau nama yang waktu aku daftar dulu itu Swedish Institute Scholarship Program. Jadi kan Mhm. tahun-tahun lalu tuh ganti nama. Cuman ini khusus untuk Asia, Asia. Nah kemudian ada yang kedua, mereka juga ngasih beasiswa ke South Africa. Nama Mmm. beasiswanya Swedish Institute Scholarship for South Africa. Terus yang ketiga ada juga Swedish Institute Scholarship untuk Western Balkan dan Turki. Terus terakhir itu ada FISBI program. Nah kalau Mmm. untuk aku kan orang Indonesia, jadi daftarnya ke SISGP yang itu. SISGP. Hmm. Oke. Jadi Swedish Institute ini kayak representatif
pemerintah Swedia ya? Iya, jadi kayak Australia kan kita ada AS, Yap, Australia ada AS, terus US ada Fulbright, Fulbright, UK ada Chevening. Chevening. Nah, kalau Swedia tuh ada Swedish Institute. Oh gitu, iya iya, Mm, kebayang sekarang. Boleh nggak mm. sih, lu pakai laptop nggak, Shal? Pakai. Pakai laptop ya? Boleh Mhm. boleh di share screen nggak? Mungkin websitenya Linknya ya, Swedish Institute ya, linknya Swedish Institute, websitenya di mana? kebetulan udah gua buka nih. Mau Nah, gimana sih kelihatan cara nggak? dapat info lebih lanjut kan? Oh ini berarti. Iya, At jadi tuh ini di oke, si.si. Tinggal ketik si aja. Atau langsung ketik aja sih Terus Swedish Institute Scholarship, di nanti Google. muncul. Oke, Swedish Institute Hmm. Scholarship for Global Professional, Mhm. SISGP. Mantap. Mhm. Ya, Terus, jadi di sini tuh kayak semua kalau misalnya mau lebih tahu lebih lanjut tentang beasiswa mm-mm. SI itu sebenarnya tinggal klik ini doang. Oh oke. Semuanya lengkap sih yang apa. Semua apply di sini juga, langsung akses ke website ini. Iya bener. Untuk syarat pendaftaran semua ada di website ini ya. Iya bener. Semuanya ada Oh, di sini. semua info ada di sini. Oke. Bisa di-share nggak, Shell? Syarat-syarat untuk daftar beasiswanya apa aja sih? Jadi tuh syaratnya sih yang tadi gue juga udah cek sih karena udah lama kan agak-agak lupa. Yang Iya. paling penting sih work experience. Jadi Swedish Institute ini lebih mengutamakan pendaftar yang memiliki work experience. Habis Oke. itu juga harus Berapa tahun cek tuh? uh, minimum 3.000 hours sih. Nggak tahu tuh berapa tahun tuh Minimum ya. 3.000 hours. Susah Ya, juga 3.000 ngitungnya ya. hours. Ya, makanya Tapi emang kalau chevening itu kan minimum 2 tahun. Nggak hmm, tahu ya. Nggak tahu kalau peraturannya udah berubah. Kalau ini kalau 3.000 hours ya. ya 3.000 hours dan mereka tuh ada hitungan cara ngitungnya sendiri. Jadi nanti kalau misalnya akses website tadi, ntar ada Hmm. tuh ditunjukin caranya 3.000 hours tuh gimana. Abis itu ya citizenship ini maksudnya kan tadi tuh aku ada kasih tahu ada 4 beasiswa kan dari Swedish Institute. Jadi kita Iya. harus cek kalau misalnya Indonesia itu beasiswanya beasiswa apa gitu. Hmm. Kemudian udah harus diterima di salah satu universitas di Swedia. Hmm. Nah, terus kita juga harus ada leadership experience. Nanti itu leadership experience-nya harus dibuktikan dengan ada format surat dari SI sendiri, nanti harus diisi segala macam. Ada hitungan hours-nya juga. Hmm. Kemudian kalau misalnya mau daftar master, jurusannya itu harus ada di list yang ada di SI. Jadi nggak semua jurusan, nggak semua kampus itu di cover beasiswa SI. Oke. Terus yang paling penting yang terakhir sih kayak jadi kalau misalnya lo udah tinggal di Swedia 2 tahun atau misalnya udah pernah dapat beasiswa dari SI, Hmm. selain beasiswa master mungkin beasiswa research, itu Hmm. lo nggak dibolehin daftar beasiswa SI, jadi nggak eligible. Hmm. Eligible ya. Oke. Yang pernah misalnya S1 di Swedia gitu kan, terus mau Hmm. daftar beasiswa S2 untuk SI, nah itu nggak bisa juga. Oh, tapi beasiswa S1 di Swedia ada juga buat foreigner, buat orang internasional. Kalau untuk SI nggak ada, cuma adanya master. Biasanya Oh, S1 sih sejauh ini yang aku temuin anak S1-nya biaya sendiri sih. oh oke. Nah, kalau untuk mendaftar Swedish Institute-nya dan mendaftar kampusnya itu dua hal yang berbeda atau menjadi satu kesatuan? Nah, jadi kalau di website-nya Swedish Institute, proses pendaftarannya itu ada empat step. 4 step itu yang pertama pendaftaran di University Admission. Ya. Nah, itu jadi kalau dibilang terpisahkan, itu nggak terpisahkan dari proses pendaftaran beasiswa SI. Jadi itu kayak apa sih, satu kesatuan gitu loh. Jadi lo daftar di University Admission, Ya. nah habis daftar University Admission, nanti baru daftar beasiswa Swedish Institute. Mhm. Jadi gue bacain deh ininya ya, Boleh, boleh. nggak terlalu hafal. Jadi ini ada 4 step. Ini yang pertama apply for master program at University Admission. Biasanya itu buka pendaftarannya itu Oktober Ini sekaligus step by sampai step seleksi beasiswanya ya? iya benar. Oke, oke, boleh, boleh. Langsung aja lah ya. Ya. Jadi yang pertama kan apply for master program at University Admission.
Nah, itu biasanya buka pendaftarannya itu bulan Oktober. Oktober udah buka sampai Januari rentan pendaftarannya. Nah, nanti tuh kita daftar lewat website University Admission, itu kita boleh pilih 3 atau 4 kampus dan jurusan. Nah, nanti itu pakai application fee juga. Nah, udah mendaftar University Admission, nah baru mendaftar beasiswa Swedish Institute. Tadi kan gue bilang ada salah satu syaratnya harus udah admitted. Tapi maksudnya itu harus udah admitted itu adalah ketika nanti mendaftar beasiswa Swedish Institute, CSI ini nggak akan proceed your application kalau nggak diterima di university di salah satu kampus di Uppsala atau Swedia. Jadi kayak kan 15 Januari udah selesai nih pendaftaran ini University Admission. Nah, tanggal 10 Februari sampai 20 Februari baru buka pendaftaran beasiswa SI. Nah, lo daftarlah, lengkapin syarat-syarat pendaftaran beasiswa SI. Nah, habis itu bulan April tanggal 3 April, nanti akan ada pengumuman dari University Admission kalau lo udah diterima belum di salah satu kampus yang ada di Swedia. Nah, 3 April ini kalau misalnya ternyata lo nggak lulus, nah SI nggak akan nge-proceed application lo tadi gitu. Nah, kalau misalnya lulus, baru SI akan proceed application lo tadi. Jadi kayak memang nggak harus nunggu lo udah diterima baru daftar beasiswa SI. Jadi kayak berkelanjutan gitu loh. Nah, habis udah itu sekitar kayak 20 April, akhir-akhir April tuh baru diumumin lo lulus beasiswa SI atau enggak. Jadi ada 4 step gitu. Ada 4 step gitu ya? Mantap, lengkap banget nih informasinya. Tapi dokumen apa aja nih yang harus disiapkan? Jadi, ya persyaratan untuk University Admission sama persyaratan SI itu agak berbeda. Nah, kalau untuk University Admission, persyaratannya biasanya depend on the university yang kita mau daftar. Misalnya kayak gue nih di Uppsala, waktu itu dia minta CV, motivation letter, terus IELTS sama transkrip. Kayaknya nggak perlu transkrip deh. Terus ya, nah itu. IELTS berapa? IELTS-nya mesti berapa? IELTS, kalau gue bilang sih IELTS di Swedia ini nggak terlalu tinggi sih. Dan depend sih sebenarnya dengan jurusan. Cuman kayak geologi aja, science kan itu, kalau nggak salah kemarin itu minimal overall 6,5, tapi untuk writing itu masih boleh 5,5 kalau nggak salah. Jadi nggak terlalu tinggi IELTS-nya. Overall-nya 6,5, cuman satuannya bisa kurang dari 6 bisa, ya? Mereka nggak terlalu tinggi. Terus recommendation letter nggak? Nah, recommendation letter itu ada beberapa jurusan yang nggak minta. Nah, tapi gue kan mikirnya kan nothing tulus nih, walaupun di submit pun nggak masalah gitu kan. Jadi ya udah, gue sih waktu itu submit aja semuanya yang basic step untuk mendaftar university lah, kayak cover letter, recommendation letter, IELTS, terus apa lagi, transkrip, ya semuanya itu. Nah, kalau untuk beasiswa SI, nah mereka itu ada iniannya sendiri, template-nya sendiri untuk itu. Ada motivation letter juga. Cuma ada template-nya SI sendiri. Terus apa lagi ya? Tadi kan ada salah satu syaratnya udah harus ada working experience. Nah, untuk membuktikan working experience itu nanti ada template-nya ditulis dari tahun kapan sampai kapan. Terus nanti juga mereka minta bukti cap dari kantor, kalau nggak salah ada juga. Nah, bukti cap dari kantor diminta juga untuk membuktikan kalau kita udah bekerja 3.000 hours. Kemudian ada leadership experience, itu ntar ada juga template-nya yang harus diisi. Terus apa lagi ya? CV samalah kayak yang tadi, yang biasanya sih pakai ini Euro apa template? Apa? CV template-nya EU gitu.
Oh, UCT template gitu. ada ya? Gue nggak tahu tuh. Ada. Terus letter of reference. Nah, ada 2 letter of reference. Mereka mintanya 2, satu dari tempat lo bekerja, yang kedua satu lagi dari komunitas yang lo pernah involve. Oke. Nah, itu ada template-nya sendiri sama copy of passport. Gitu aja sih kalau dari SI. Mereka nggak minta IELTS justru. Itu semua template-nya SI. disediain dari website tadi ya? Iya, website Berarti. tadi semuanya Ada ada. template-nya masing-masing ya? Di motivation letter untuk SI itu mereka bukan kita nulis motivation letter terus submit ke mereka, bukan. Jadi mereka ada template sendiri. Biasanya sih motivation letternya dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Oh Kalau gitu, tahun jadi gua ada tuh, template-nya gitu ya? iya, jadi kalau tahun gue Oh, tuh ada 5 pertanyaan. Pertanyaannya itu biasanya berkaitan dengan SDG sih, biasanya. apa itu SDG? Kebetulan tahun, kenapa? Apa itu SDG? Sorry. Sustainable Development Goal ya, masalah. Oh, Yang UN SDG itu. oke. Nah, ya mereka kan fokusnya ke SDG. Kan mereka di sini sangat sustainable kan, Sweden. Jadi makanya kayaknya pertanyaan motivation letter berkaitan dengan itu. Cuman setiap tahun pertanyaannya ganti. Hmm. Nah, itulah motivation letternya. Itu sih Berapa orang sih yang syarat. keterima dari Indo? Tahun gua 18 orang. 18 orang, 19 orang. Tapi nggak cuma di Uppsala doang? Enggak. Di Uppsala tahun gue cuma 3 orang. Oh, ini lu kuliahnya di Uppsala aja atau lu ada kayak double degree? Enggak di Uppsala doang. Di Oh, Uppsala oke. 2 tahun dan beasiswa SI ini nggak harus 2 tahun sih. Ada beberapa program di Swedia itu cuma 1 tahun S2-nya. Jadi Oh, kebetulan master gua tuh 2 tahun. oh ada 1 tahun juga jadi di Swedia. Ada temen gue ada tuh yang diterima SI kuliahnya cuma 1 tahun. Oh, oke. Tadi kan kita udah bahas tentang tahap-tahapan prosesnya apa aja kan untuk mendaftar SI, terus dokumen yang harus disiapkan juga. Nah, kalau untuk tipsnya nih, nah ini yang paling krusial nih dari podcast ini. Ada nggak sih tips khusus dari lo gitu Apa tentang sih kalau mungkin tips khusus tentang yang tentang proses mengikuti seleksinya atau mempersiapkan dokumennya harus gimana yang kira-kira uh, bakal punya chance lebih gede lah untuk diterima gitu. jadi sebelumnya sih mungkin ini cukup unik sih beasiswa Swedish Institute. Nggak tahu kalau beasiswa lain juga ada atau enggak. Jadi kita nggak ada interview Sal. Oh, nggak ada interview? Nggak ada. Jadi itu semua pure dari dokumen, dari Oke. essay, dari recommendation letter, dari motivation letter semuanya itu. Jadi kalau tips sih yang paling penting sih sebenarnya basic sih, kayak lengkapin semua yang mereka minta gitu loh. Terus kayak menurut gue yang paling krusial di beasiswa Swedish Institute itu adalah working experience, professional experience. Jadi ada teman gue yang dia itu IPK-nya nggak sampai 3, cuma 2,75 apa. Terus abis lulus dia kerjanya nggak linear sama sekali dengan jurusannya, tapi working experience-nya udah banyak, terus leadership experience-nya, terus community involvement-nya juga udah banyak. Nah, IELTS-nya juga nggak terlalu tinggi, Sal. Juga nggak terlalu tinggi lah IELTS-nya, tapi dia diterima di beasiswa Swedish Institute. Jadi, makanya gue pikir yang paling krusial untuk beasiswa SI ini sih working experience. Tapi bukan berarti kalau misalnya working experience, bukan berarti fresh graduate itu nggak bisa daftar sama sekali. Bisa. Karena ada juga salah satu alumni yang kebetulan diterima beasiswa SI, tapi dia fresh graduate. Oh iya? Fresh graduate kan, ya makanya Berarti selama kuliah, requirement itu nggak terlalu baku dong ya? bukan, maksudnya working experience tetap ada diminta, cuma maksudnya kan walaupun lo fresh graduate kan di kampus pasti ada beberapa kegiatan yang Bisa lo bisa di-consider masukin sebagai sebagai working experience? working experience gitu. Oh. Berarti kalau Jadi internship di kampus itu bisa juga dimasukin ya? bisa makanya. Oh, Jadi gitu. tapi ya terus kayak leadership experience itu juga penting. Proof of Leadership work. experience tuh kayak organizational experience gitu ya? Iya, jadi kalau bisa sih jangan terfokus di kampus aja.
Misalnya kayak, kan di kampus kan emang banyak sih kayak himpunan mahasiswa segala macam, tapi kan di luar itu juga ada misalnya, kayak lo ikut exchange program atau community involvement yang kayak gitu harus diperbanyak gitu sih, Hmm, kalau untuk SI. Kalau untuk IELTS segala macam itu standar lah ya, kalau lo mau kuliah ke luar negeri lah yuk lah emang harus ada IELTS, hmm. gitu. Orang Sweden ngomong bahasa apa sih? Swedish, tapi mereka, Tapi di kuliah ini pakai kok bahasa Inggris. Inggris, tapi mereka Swedish, terus di kampusnya juga mostly mereka juga belajar bahasa Inggris. Jadi most of the Swedish di sini tuh bisa bahasa Inggris, terutama akademik ya, untuk akademik. Jadi Terus perlu nggak kita yang belajar bahasa Swedish sebelum berangkat gitu? menurut gue sih enggak. Oh, nggak krusial ya? Enggak terlalu krusial karena Nggak mostly di sini necessary pakai gitu. bahasa Inggris kecuali memang ada kayak niatan untuk mempelajari bahasanya. Terus kalau misalnya emang berniat untuk stay di Swedia lama, habis lulus misalnya mau kerja di Swedia, Hmm. ya sebaiknya bisa bahasa Swedia gitu. Oh nih, karena lu menyebutkan abis lulus mau kerja di Swedia, gue jadi baru keinget nih ada pertanyaan lagi nih. Hmm. Swedish Institute ini itu dia beasiswanya mengharuskan lu kembali ke negara masing-masing setelah lulus atau enggak? Nah, ini yang gue banggakan dari beasiswa Swedish Institute ini tuh mereka kalau bisa dibilang cukup fleksibel ya kalau Swedish Ah, Institute. Jadi kayak mereka nggak mewajibkan kita untuk pulang kayak 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 Chevening terus AS kayaknya kita harus balik ke Indo untuk betul. berkontribusi. Iya betul. Uh, nah kalau Swedish Institute tidak ada kayak paksaan harus kembali ke negaranya ke negara Hmm, kita masing-masing. Jadi kita bisa bekerja di Swedia. Terus Oke. yang menarik juga di Swedish Institute ini, jadi kayak gue kan tadi kan yang di profile gue lu bacain gue pernah internship kan. Nah internship Hmm. ini kan dapat gaji nih. Nah kita Iya. boleh internship dan dapat gaji gitu Oh loh. boleh ya? Oh. Boleh dan kita boleh kayak apa sih namanya part time di luar kampus dan digaji itu juga Swedish Institute itu kayak ngasih kebebasan. Terus ada lagi lu bisa terima kayak another scholarship selain Swedish Institute, tapi bukan yang gede-gede kayak Chevening lah, yang kayak gitu. Maksudnya kayak, jadi di Swedia ini, di Eropa khususnya ada program namanya Erasmus. Erasmus Hmm. ini kayak exchange, ada yang untuk exchange program, ada yang untuk internship. Hmm. Nah, kebetulan internship gue ini selain gue digaji, gue juga apply untuk Erasmus internship. Nah, Mhm. kalau dapat Erasmus internship itu nanti kita kayak dapat ini lagi loh, dapat fee lagi per bulan dibayarin Erasmus selama magang. Nah, itu Swedish Mmm, Institute juga ngasih kebebasan kayak gitu. Jadi fleksibel mmm. banget lah, Sel. Berarti Kalau boleh Swedish double Institute. double scholarship boleh ya? Iya, tapi bukan yang kayak Bukan yang major ya? ada sih di regulation-nya itu ketentuannya scholarship mana yang nggak bisa di double gitu loh. Mmm, Cuman kayak yang Erasmus itu sebelum gue daftar gue tanya dulu sama Swedish Institute boleh daftar, boleh nggak nerima scholarship ini? Katanya boleh, ya udah gitu. gue sekarang mau ngomongin soal komponen beasiswanya nih, Syal. Hmm. Apa aja sih yang lo dapat dari beasiswa SI ini? Nah, beasiswa SI ini itu mengcover selain biaya kuliah, biaya hidup, Biaya kuliah full ya? kemudian biaya kuliah full, biaya hidup full, kemudian Bentar, apa biaya nih hidup full nih namanya? maksudnya gimana nih? Ya setiap bulan tuh lu dikasih sekitar kalau tahun angkatan gue ini 10.000 krona sekitar 15 juta rupiah per bulan. Mhm. Nah itu kita pakai untuk sewa rumah, untuk daily needs lah segala macam. Mhm. Terus Mata di uangnya awal krona tuh ya tadi ya? ya Swedish krona. Oke. Nah itu kalau beasiswa SI itu mereka ngasih juga di awal tiket PP Mhm. dari Indonesia ke Swedia, terus dari Swedia ke Indonesia nanti waktu udah lulus. Udah itu. Jadi yang Swedish apa beasiswa SI ini, kan tadi lo bilang ada yang buat Asia gitu kan? Hmm, Ada yang buat Afrika, ada yang mm-mm. buat apa lagi tadi satu lagi? Europe. Turki Oh, dan Turki. Balkan. Nah, Mm-mm. berarti itu ketika lu misalnya mendaftar beasiswa SI, itu lu saingan dengan orang se-Asia.
Iya, kalau yang SGP iya se-Asia. Persaingannya Tapi se-Asia ya? tapi enggak, jadi gini, jadi setiap negara, misalnya kayak Indonesia, Malaysia itu ada kuotanya sendiri, Sel. Nah, itu yang mau gue tahu tuh. Apakah tiap Ada negara ada kuotanya sendiri. kuotanya atau kita bersaing secara internasional nih? Ada kuotanya. Ada kota-kota masing-masing ya, Hmm. berarti ya. Hmm, Oh, hmm, berarti hmm. enak-enak. Bisa jadi tahun ini kuota untuk Indonesia sedikit, tahun depan banyak. Itu nggak tahu deh gimana penilaian SI-nya. Lu tahu jumlahnya per tahun? Beda-beda sih, Sel. Beda-beda. Kalau nggak salah, tahun sebelum gue tuh nggak sebanyak tahun gue. Ya, Hmm. penerima beasiswa dari Indonesia. Jadi beda-beda emang. Terakhir nih, untuk sekalian closing statement lu. Ada nggak saran-saran dan tips lagi dari lo in general untuk teman-teman di luar sana nih yang ingin juga kuliah ke Sweden dengan beasiswa SI kayak lo? Kalau untuk saran sih, pertama gue kasih ini dulu ya, apa sih enaknya kuliah di Swedia. Jadi kuliah Ya, di Swedia boleh itu, boleh. lo kuliah 2 tahun di sini. Nah, dalam 2 tahun itu lo bisa internship, lo bisa exchange, terus Nordic country itu salah satu negara yang pendidikannya yang sudah dibuktikan sangat bagus. Dan tingkat kemakmurannya juga sangat tinggi. Jadi di sini emang kalau untuk hidup enak lah gitu. Dan kemudian kalau misalnya mau mendapatkan beasiswa SI, yang pertama ya rajin baca cari-cari informasi. Tadi di awal kan udah di-share tuh websitenya apa. Nah, baca aja di website itu semuanya udah lengkap. Itu sangat detail di website. Kemudian setelah baca-baca, lengkapin persyaratannya. Misalnya nih yang nonton sekarang misalnya lagi kuliah tahun akhir atau misalnya tahun kedua atau ketiga, perbanyak kegiatan-kegiatan di luar kampus yang bermanfaat, yang kayak leadership activity, terus kayak community involvement, terus working experience. Misalnya kalau misalnya lo mau habis lulus langsung apply beasiswa SI, perbanyak aja kayak project-project sama dosen atau internship kayak gitu. Jadi nggak mesti kayak lo harus dapat kerja, habis lulus tuh dapat kerja terus apply SI, enggak. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Terus apa lagi ya? Itu sih yang paling penting, IELTS juga. IELTS yang paling krusial ya. IELTS itu kayak kunci. Udah ada IELTS lo bisa apply kemana-mana, nggak ke SI aja. Iya, betul sekali. Oke, buat lo yang masih pengen punya pertanyaan dan pengen nanya langsung ke Shelly, boleh langsung tanya Shelly di akun IG dan LinkedIn yang di bawah ini. Jangan lupa dijawab ya, Shell. Aman. Mungkin nanti akan ada yang DM gitu kan. Itu aja, sukses terus Shelly di sana. Semoga tesisnya lancar. Amin, thank you, Terima kasih doakan. sekali lagi. Dan oh ya, tolong bantu kasih tahu teman-teman buat subscribe channel ini biar gue makin semangat untuk bikin video-video mantap berguna ini lagi. Ya, subscribe ya guys. Sip. Di bawah ini. Oke, thank you Shell. Sama-sama.